Kenapa, Pak? Aduh, ini saya dapat info, teman-teman ya. Banyak banget hasil dari temuan teman-teman di lapangan, sertifikat, lisensi, sama SKP yang palsu. Wah, kacau ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Nah, tidak jemu-jemunya Kak Cideni menginformasikan nih buat teman-teman semua yang ingin bekerja di bidang K3 kan harus punya sertifikat calon ahli K3 umum, SKP ahli K3 umum, dan lisensi ahli K3 umum. Di sini, nih ada fotonya ya teman-teman semua ya. Ini adalah contoh sertifikat ahli K3 umum yang palsu. Tertulisnya apa? Tertulisnya adalah surat keterangan. Nah, surat keterangan itu sebenarnya, atau suket, itu sebenarnya hanya untuk di pelatihan pembinaan pesawat angkat dan pesawat angkut atau PAPA. Tapi kalau ahli K3 umum itu tertulisnya harusnya sertifikat. Itu ya. Yang kedua, kalau teman-teman cek juga, di sertifikat ini tertulisnya itu ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Harusnya adalah calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa? Karena berdasarkan Kepmenaker 239 tahun 2003, untuk ahli K3 umum, itu silabusnya adalah calon ahli K3 umum. Jadi sertifikatnya tertulis calon ahli K3 umum juga, gitu. Nah, itu terkait dengan sertifikat. Lalu kita lihat berikutnya, di sini ada QR code. Kalau orang awam bilangnya barcode. Nah, barcode atau QR code yang ada di Kemnaker sejak tahun 2022 ya sampai dengan sekarang, itu QR code-nya ketika kita scan, itu QR code-nya yang bersifat online, yang berisikan URL link ke temank3.kemnaker.go.id. Tapi apa yang terjadi? Ini pemalsu luar biasa ya. QR code-nya dia ada URL link-nya, tapi URL-nya berisikan Google Drive. Jadi mereka memalsukannya kayak gimana? Dia palsukan itu hasil dari tampilan teman K3, lalu diedit Photoshop, jadilah JPEG. Dari JPEG masuk ke Google Drive. Dari Google Drive keluar dong URL linknya, dibuatkan QR code. QR code-nya ditempelin ke sertifikat. Wah, gila. Ini benar-benar pemalsu yang benar-benar niat. Lihat deh, sertifikatnya. Benar-benar asli. Kelihatan benar-benar asli. Ya, jadi kalau teman-teman belum pernah lihat sertifikat, waduh ini kayak asli banget. Tapi kalau karena kita sering melihat sertifikat secara terus-menerus nih ya, teman-teman ya, kita sebagai penyelenggara kelihatan banget ya. Dari ini kita belajar bahwasannya sertifikat ahli K3 umum tertulisnya calon ahli K3 umum, satu. Yang kedua, tertulisnya adalah sertifikat, bukan surat keterangan. Dan yang ketiga, yang nggak bisa dipalsukan adalah QR code-nya. QR code-nya, ingat, QR code-nya yang terisi adalah URL link ke temank3.kemnaker.go.id, bukan ke Google Drive. Itu buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua, per tahun 2023 jangan kaget ya. Nih, sertifikat untuk terbitan Kemnaker 2023 bentuknya baru ya, seperti ini ya, teman-teman semua ya. Nah, jadi jangan heran kok agak beda ya, Pak. Betul, 2023 agak beda. Ya, ini untuk sertifikat. Ya, persis banget ya. Sertifikatnya mirip sekali aslinya, tapi palsu. Oke, yang berikutnya SKP. Nah, ini tampilan SKP-nya. Nah, di SKP persis banget ya. Kak Cideni cek tuh satu persatu, bener semua. Tapi yang nggak bisa dipalsukan tetap adalah QR code-nya. QR code-nya nge-link ke Google Drive. Kalau teman-teman menemukan sertifikat SKP dan lisensi, QR code-nya berisikan ke Google Drive, ya itu palsu URL link-nya. Oke, berikutnya yang ketiga. Nah, ini adalah lisensi. Lisensi terbitan 2023 mirip seperti SIM ya, berwarna merah. Nah, ini asli loh teman-teman ya. Tapi yang nggak bisa dipalsukan adalah QR code-nya. Asli banget ya, mirip ya. Tapi QR code-nya yang palsu. Itu buat teman-teman semua pengen tahu apa sih bedanya atau yang mana sih yang palsunya. Nah, gitu. Dan yang terakhir nih buat teman-teman semua nih, kalau memilih PJK 3, ingat cari dulu di temank3.kemnaker.go.id ya.
masuk ke lembaga K3, lalu teman-teman cari lagi pencarian PJK3, tulis nama PJK3-nya. Nah, di sini terlihat kan siapa penyelenggaranya. Kalau di sertifikat kan ada tuh penyelenggaranya. Nah, PTX tuh. Nah, teman-teman masukin ke sana, siapa nama PJK3-nya, lalu pilih ya, ada jenis bidangnya adalah konsultan dan pembinaan K3. Klik di sana, cari. Ada nggak? Nah, kalau nggak ada, berarti benar-benar palsu. Jadi, selain dari fisik si sertifikat itu, kita juga bisa lihat PJK3 tersebut terdaftar atau tidak. Dan yang paling penting lagi, kalau teman-teman masuk ke Facebook atau sosial media, ada lembaga training ataupun lembaga-lembaga oknum-oknum ya, yang menawarkan SEO, sertifikat, tanpa ada pelatihan, ya, langsung dapat sertifikatnya alias nembak, pasti palsu. Walaupun yang dikasih, ini kok mirip banget, ini kok tembus Kemenaker. Tidak. Ya, jawabannya adalah tidak bisa seperti itu. Oke, itu aja buat teman-teman semua. Kalau ingin tahu sertifikat yang palsu, share video ini supaya teman-teman lain juga bisa tahu dan kita berantas orang-orang yang memalsukan ini. Salam sip.